Baik, tema Natal kita tahun ini adalah pengharapan yang pasti. Dan tema daripada sinode gereja kita yaitu apa? Melalui Kristus, atau Kristus merubah jalan hidup. Itu tema kita. Lalu kemudian juga Bapak rohani kita di gereja yang mengembalakan punya tema juga bahwa Yesus datang membawa pengharapan yang baru. Ini agak mirip-mirip. Dan kalau tema ini saya sampaikan, itu artinya penggenapan janji Tuhan sudah sangat dekat kepada kita. Dan kita pasti bisa mengalami. Oleh karena itu, saudara kasih Tuhan, hari-hari ini kita harus banyak meresponi janji Tuhan melalui persekutuan kita dengan firman Tuhan. Baik, kita buka Alkitab kita dulu di dalam Kitab Kejadian pasal yang ke-28. Ini kisah ini sangat luar biasa. Kisah seorang hamba Tuhan. Dan tema hari ini yaitu perjanjian Allah. Bagi yang bawa Alkitab bisa baca di layar saja. Saya akan bacakan. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu semua keturunanmu, dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Nah, kenapa Yakub berada di sebuah tempat? Boleh dikatakan ini gua. Lalu kemudian di situ dia berbaring. Karena Yakub sedang melarikan diri meninggalkan rumah ayahnya. Oleh karena ada ancaman, dan ancaman itu ancamannya nyawa. Nah, oleh karena apa? Dia menipu kakaknya Esau dengan satu mangkok bubur kacang merah. Dan yang kedua, dia menipu juga papanya, yaitu melalui berkat. Dan pada waktu itu Esau sangat maras dan dendam luar biasa. Dan Esau mengatakan, nanti setelah ayahku sudah meninggal, selesai masa berkabung, maka pada waktu itulah aku akan membunuh Yakub. Oleh karena dia telah menipu aku dan merebut hak kesulungan yang seharusnya itu menjadi milik saya. Saudara kasih Tuhan. Dan itu didengar oleh Ribka. Pada waktu itu Ribka juga dia khawatir terhadap anaknya. Ini kalau terjadi pertempuran di antara mereka, ini sangat berbahaya. Saudara kasih Tuhan. Dan pada waktu itu Ribka mengatakan kepada Yakub supaya dia melarikan diri, pergi ke tempat atau ke rumah pamannya yang bernama Laban. Nah, saudara, sebetulnya memang janji Tuhan itu bukan kepada Esau. Berkat kesulungan itu bukan kepada Esau, harusnya kepada Yakub. Karena pada waktu seorang yang Ribka mengandung,
Dan pada waktu itu Tuhan berfirman, di dalam kandunganmu ada 2 suku bangsa. Dan yang bungsu menjadi tuan bagi hamba dan kepada anak sulung, atau anak sulung menjadi hamba daripada anak bungsu. Nah pada waktu itu, waktu mereka lahir, ya, semua ini berlomba siapa yang lebih duluan lahir keluar dari rahim ibunya. Ternyata Yakub keluar belakangan, tapi dia pegang tumit kakaknya. Ini orang yang bergulat dalam hidupnya, yang selalu fight sepanjang hidupnya. Dan apa yang terjadi tidak berhenti sampai di kandungan, sampai mereka lahir, dia tetap fight merebut hak kesulungan itu, yakni menipu Esau dengan bubur kacang merah. Nah, inilah asal muasalnya terjadi konflik di keluarga Ishak. Waktu itu Ribka sudah mengetahui, tapi tidak menyampaikannya kepada suami. Yang menerima pesan adalah Ribka, bukan Ishak. Nah, waktu dia menerima pesan itu, akhirnya akan terjadi, Ribka tahu siapa yang dipilih oleh Allah yang akan jadi pemimpin dan penerus generasi yang luar biasa ini. Akhirnya dia mengasihi Yakub, tetapi Ishak lebih mengasihi daripada Esau. Nah, inilah istilahnya itu terjadi, ada anak papa, ada anak mama di dalam rumah. Kenapa Ishak lebih mengasihi Esau? Karena Esau ini suka berburu dan setia buruan yang dibawa pulang ke kemahnya, maka diolah itu diberikan kepada Ishak, dan Ishak sangat gemar dengan makanan-makanan. Nah, karena terjadi konflik, ada misunderstanding, miskomunikasi antara suami dan istri, dan akibatnya kedua anak ini menjadi korban dan hampir terjadi pertumpahan darah. Ini penting, ini bagi keluarga. Jangan pernah ada istilah ada anak papa, ada anak mama. Ya. Jangan sampai terjadi miskomunikasi. Tujuan yang baik kalau dikerjakan dengan cara yang salah, sama saja terjadi bencana. Sekali lagi, tujuan yang baik tapi dikerjakan dengan cara yang salah, itu sama dengan bencana. Apalagi kalau caranya salah, melaksanakannya salah, sama dengan kehancuran. Itu terus menerus. Nah, Yakub ini seorang yang fight di hadapan Allah. Dan apa yang terjadi sekarang? Janji Tuhan memang ada kepada dia. Perjalanannya untuk sampai ke rumah pamannya bernama Laban. Dia tertidur dan situ dia melihat pesan yang terpenting, di mana surga terbuka, ada tangga yang naik turun. Di situ dia menerima janji. Di situ dia punya mimpi, punya visi yang jelas dalam hidupnya, punya tujuan hidup yang sempurna. Meskipun itu ditempuh dengan berbagai suka dan duka. Tapi Yakub ini tidak pernah pasti menyerah. Yang menantang Tuhan, kalau Tuhan membawa aku pulang ke rumah ayahku, maka aku menyebut Tuhan itu sebagai Allah Yakub. Luar biasa. Tapi Tuhan itu luar biasa, begitu rendah hati. Dia tidak pernah menyerah kepada Yakub. Dia terus berjuang sampai Yakub ditakluk di hadapannya. Dan apa yang terjadi, saudara? Yakub ini ditipu oleh mertuanya. Dari upahnya diubah-ubah sampai dia menikah
Yang dia cintai adalah Lea, Rahel. Tapi yang diberikan oleh Laban adalah Lea. Tapi heran saya, waktu mereka masuk sebuah rumah, kok dia tidak tahu ya bahwa itu sebetulnya bukan Rahel. Apakah emang zaman itu belum ada lampu? Tapi zaman kita sudah pakai lampu-lampu apa itu dulu ya, masih apa namanya? Kayak obor ya. Ada yang terbuat dari botol dulu. Saya nggak tahu pas saya masih seperti itu. Iya, lampu pelita. Nah, kayak gitu. Itu cukup masih terang. Dari bangun pagi-pagi dihidup dalam hitam-hitam. Ya. Kau dia nggak tahu. Oleh karena apa? Rasa cinta yang begitu luar biasa sampai dia sulit memperhatikan. Pagi-pagi buat baru sadar. Dah, ternyata bukan Rahel, tapi Lea. Dia marah dan kecewa. Dan apa yang terjadi? Laban mengatakan, tunggu dulu, ada hukum yang harus dilakukan. Selesai jadi ditipu, maka Yakub sekarang ditipu oleh anak-anaknya. Tipuan yang pertama, bahwa anaknya telah mati, diterkam oleh apa? Oleh binatang yang buas. Dan sejak saat itu Yakub kehilangan kekuatannya, hilang pengharapannya. Saudara, orang yang menerima janji Tuhan ada masa tertentu yang akan kehilangan pengharapan terhadap janji itu. Berjalannya waktu, terjadi kelaparan melanda dunia. Yusuf di sana dipromosikan oleh Tuhan menjadi seorang gubernur atau perdana menteri. Pada waktu itu Yusuf memberikan perintah supaya ayahnya dijemput untuk pergi ke Mesir, karena Mesir kaya luar biasa. Tanah Kanaan pada waktu itu mengalami kelaparan yang begitu hebat, ada 7 tahun masanya. Tapi Mesir itu kaya luar biasa. Waktu anak-anak Yakub menceritakan bahwa Yusuf sudah menjadi seorang yang besar, seorang yang hebat, yang sama seperti ayahnya terima janji Tuhan. Itu dalam waktu dia bermimpi kan. Yusuf bermimpi apa? Ada 7 bintang. 12 bintang. Dan 1 bintang lebih terang dari yang lain. Dan pada waktu kita berada di padang, ada 12 bekas gandum. Dan gandum saya ini berdiri tegak. Tapi gandum kami itu sujud menyembah pada gandum lain. Sampai bapaknya mengatakan, mimpi apa kamu, masa ayam dan ibumu harus sujud menyembah kepadamu? Dan itu menimbulkan kebencian yang luar biasa. Orang cibir, alah, apa itu? Orang remehkan, mimpi apa itu? Waktu Yusuf menerima janji, penglihatan itu harus menempuh 13 tahun. Di umur 17 tahun dia ditangkap, masuk penjara, difitnah, masuk penjara. Apa yang terjadi? Pada waktu itu diceritakan kepada Yakub, tapi tetap dia tidak percaya. Pada waktu itu Yakub tidak bisa melihat lagi, karena umurnya 130 tahun. Tetapi yang membuat Yakub bangkit semangatnya kembali, pengharapannya kembali, yakni pada waktu yang melihat kereta kebesarannya Yusuf sampai di hadapan rumahnya. Pada waktu itu juga semangatnya pulih kembali, pengharapannya bangkit kembali, karena penggenapan itu sudah ada di matanya. Pertanyaan,
terjadi nggak penggenapan melalui keturunan Yakub semua bangsa di bumi mendapat berkat? Tergenapi. Yusuf orang asing, tapi justru dia yang beri makan seluruh dunia, termasuk di negara di mana dia tidak tertawan. Luar biasa firman ini. Pada waktu itu Yakub bangkit semangatnya, lalu dibawa ke Mesir, ditempatkan sebuah tanah yang bernama Goshen. Firaun menghadap kepada dia dan bertanya, berapa umurmu? Dibilang umur saya 130 tahun. Itu pun burung adanya. Karena orang ini habis waktunya, habis hidupnya hanya untuk fight dan tidak pernah menyerah sampai habis tenaga. Maka dia mengatakan, umur saya 130 tahun, tapi itu burung adanya. Kapan Yakub takluk di hadapan Allah? Yakni pada waktu dia berjumpa dengan cucunya bernama Efraim dan Manasye. Waktu itu Yakub tidak bisa melihat, tapi sementara dia melihat, dia datang. Cucu-cucunya menghadap kepada dia, khususnya anak daripada Yusuf, untuk diberkati. Yang sulung Manasye, yang bungsu bernama Efraim. Waktu itu Efraim ada di kirinya, Manasye ada di kanan. Dan pada waktu itu Yakub menyilangkan tangannya. Dia tahu siapa yang layak memberi berkat. Dan begini cara memberkati cucunya, yang menyilangkan tangannya. Sampai ditegur oleh Yusuf, ayah ini yang sulung, dan dia terima berkat kesulungan itu. Dia bilang, tidak, aku tahu yang mana yang pantas menerima. Manasye pun juga diberkati, tapi tidak sebanding dengan adik. Dan anak daripada Yusuf, mereka adalah salah satu suku Israel yang dari cucu diangkat jadi setara dengan ayah mereka, yaitu suku Efraim dan Manasye, yang menyilangkan. Disitulah waktu Yakub takluk terhadap kehendak Allah, yang menaklukkan dan menolak keinginan manusia itu sendiri. Disitulah kesempurnaan penggenapan janji. Amin. Setiap kita, kalau kita terus fight dalam hidup ini, itu tidak salah. Tapi alangkah baiknya kita ini takluk di hadapan Allah, agar penggenapan itu terjadi. Haleluya. Dan pada waktu itu apa yang terjadi, saudara? Di tanah Mesir, pertumbuhan orang Israel sampai menyebabkan ketakutan bagi orang Mesir. Nah, pada waktu itu orang Mesir mengatakan, ini akan berbahaya. Oleh karena itu setiap anak laki-laki harus dibunuh. Dan salah satu yang akan dibunuh waktu itu yang bernama Musa, dibuang ke sungai. Apa itu sungai ini? Itu bicara kenyataan hidup yang tidak bisa kita tolak. Betul? Kenyataan itu harus kita tolak. Itu bicara sungai ini. Kita nggak bisa nolak untuk jadi tua. Setuju nggak? Walaupun kamu operasi plastik, saya nggak tahu juga apakah memang plastik benar-benar atau ya. Saya melihat orang yang operasi plastik, dia juga lebih sempurna kan? Michael Jackson ketika operasi wajahnya justru senyum aja sempurna. Kan udah umur. Ada lagi saya pernah ketemu seorang ibu, saudara, yang dioperasi wajah dan hidungnya. Begitu udah berumur, akhirnya apa? Kayak jambu lutut, hidung
Gajah berlutut kan. Ada batasnya. Kenapa? Karena tua itu tidak bisa kita seganteng-gantengnya orang tetap aja tua. Secantik-cantiknya cewek tetap aja tuh tua. Ada kadaluarsanya juga ya. Ada batasnya. Nah itulah kenyataan hidup. Kematian juga tidak bisa kita tolak. Pernah ada seorang yang kaya di Jerman yang ngomong sama seorang dokter. Dokter, tolong perpanjang umur saya. Saya kasih kamu 10 juta US dollar. Dokter mengatakan apa? 10 tahun. 10 hari pun belum tentu bisa. Karena itu sebuah kenyataan hidup yang kita tidak bisa tolak. Kenyataan hidup itu harus dihadapi. Saudara, bukan berapa panjang umur kita, tapi apa makna tentang hidup kita. Itu yang terpenting. Ketika kita mati misalnya, kita dikenang sebagai apa? Nah, kita kembali pada yang pada waktu itu Musa harusnya mati. Tapi ketika kalau Tuhan bekerja itu sepertinya kebetulan, padahal bukan kebetulan, itu cara Tuhan. Tiba-tiba penguasa Mesir melihat sebuah gala-gala namanya, kayak palungan. Mungkin tempat bekas makanan domba ditaruh di atas itu, karena orang tua gak tega lihat anaknya disembelih di depan matanya, lebih baik ditaruh di atas itu di tempat gala-gala bekas makanan domba, kalau nggak salah itu kemungkinan ya, belum tahu jelas. Ditaruh ke sana. Bisa-bisanya hanyut dan sampai di hadapan putri seorang raja. Dan itu melihat mungkin senyum. Menimbulkan belas kasihan, menimbulkan rasa cinta. Senyumnya Musa ternyata menyentuh. Senyumnya itu sama semua, anak-anak itu sama, tapi yang berbeda. Kenapa? Ada roh Tuhan di dalam diri Musa. Oleh karena apa? Penggenapan jadi Tuhan kepada yang Yus Musa yang membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Allah punya alasan untuk menyelamatkan dia dari mana? Yakni untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, membawa dia keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Tidak ada pemimpin Israel yang lebih besar daripada dari Musa, yang memiliki dream code yang luar biasa. Artinya saudara, kita ada hari ini oleh karena Tuhan punya alasan. Setuju? Meskipun kita dalam kesusahan sekalipun, saya mau mengatakan Tuhan punya alasan untuk kita ada sampai hari ini. Saya yakin diri saya, Tuhan pilih saya sebagai seorang pendeta. Tuhan punya alasan. Apakah saya lebih baik dari orang lain? Tidak. Banyak orang yang lebih baik daripada saya, yang lebih kaya, yang lebih ganteng, yang lebih berkarisma. Tapi saya yakin ketika Tuhan pilih saya sebagai seorang hamba Tuhan, Tuhan punya alasan. Amin. Tuhan punya alasan menjadikan kita seorang pria. Dan juga Tuhan punya alasan kenapa kita dijadikan sebagai seorang wanita. Ada alasan, ada tujuan Allah itu. Ya. Oleh karena itu saudara, dalam iman Kristiani, laki-laki dan perempuan punya posisi yang sama.
Amin. Hanya fungsinya yang berbeda. Cara berpikirnya yang berbeda. Laki-laki pemikirannya itu memang sempit, tapi panjang, melihat ke depan. Wanita memang pemikirannya pendek, tapi melebar, detil. Laki-laki tidak bisa detil. Kalau ada laki-laki sangat detil, sangat dekat dengan begini, betul. Biasanya agak cerewet. Kenapa? Ada sedikit ke wanita adalah dirinya. Dulu saya punya teman seperti itu. Yakin gini. Iya. Nah kalau wanita juga terlalu tomboy, nah biasanya itu agak sedikit sembarangan. Maka dari itu puji Tuhan kita ciptakan kita laki-laki yang tulen dan wanita yang tulen. Posisi sama. Bicara prestasi itu kasih karunia. Kenapa saya katakan kasih karunia? Banyak juga bapak-bapak yang pengangguran. Betul kan? Sekarang wanita-wanita sangat jarang untuk nganggur, betul kan? Jadi pengisi pom bensin dulu kan hanya laki-laki kan? Sekarang ada, iya. Dulu supir truk hanya laki-laki kan? Sekarang banyak perempuan supir truk, pilot, apa lagi? Supir busway ada, tentara, polisi sudah pangkat jenderal, tiba-tiba. Menteri terbaik kita di dunia, Menteri Keuangan kita, itu seorang wanita. Bernama Sri Mulyani. Kita beri tepuk tangan dulu buat kaum wanita. Ayo tepuk tangan dong. Dalam sejarah Indonesia, satu-satunya perempuan wanita Menteri Keuangan terbaik di dunia itu di Indonesia. Jadi disebut kasih karunia, sudah. Mungkin dia di rumah sebagai seorang istri, dia tetap menghormati suami karena seorang istri. Tetap dia harus tunduk pada otoritas suami karena seorang istri. Tetapi dalam bekerja itu dia berbeda. Karena buahnya semua banyak pria-pria. Saudara kasih Tuhan. Jadi keberhasilan itu kasih karunia Tuhan. Pada waktu kita terus berusaha. Jadi saudara kasih Tuhan, janji Tuhan ini penggenapannya akan kita alami, akan kita terima pada waktu kita meresponi dengan cara bagaimana. Pertama, harus yakin. Yang kedua, hidup seolah-olah seperti janji Tuhan itu. Seolah-olah, meskipun belum. Mungkin Anda, mungkin Tuhan, saya ini kan cita saya pengusaha, tapi kenapa belum jadi pengusaha? Tapi yakin hadirin sebagai seorang pengusaha. Seorang pengusaha itu tidak pernah menyanyiakan waktunya, betul nggak? Tidak ada yang bergadang sampai jam malam, hanya ketawa ke TV aja, nggak ada tujuannya. Ada tujuannya. Itu namanya hidup seperti yang Anda mimpikan, yang Anda cita-cita. Seorang pengusaha itu kreatif, apa aja diperbuat. Handphone ini bisa menghasilkan hal yang positif, bisa juga negatif. Ada orang-orang yang kenal sama saya melalui online ini, Pak minta tolong, bisa bikin skripsi ya? Saya bilang saya nggak bisa, tapi saya bisa mengerjakan. Kan? Mengerjakan ya? Kenapa? Karena semua itu karena kopi sana, kopi sini, edit dari bahasa sendiri. Boleh saya bantu. Judulnya apa? Belum pernah ketemu. Kemarin juga kadang ketemu
Pak, bagaimana bisa bertolong nggak bantu saya? Berapa kira-kira saya bayar menjadi seorang YouTuber? Saya bilang saya bisa bantu, tapi saya bisa mengerjakan. Ya, kalau bantu kan berarti kan kita jadi asisten kan? Saya bisa mengerjakan. Yang penting sesuai pembayaran. Karena beliaunya bukan seiman, tapi dia kenal saya punya channel. Channel kita ada dua kan, yang Apologet atas nama saya sendiri sama atas nama gereja. Nah, Apologet yang saya buat itu 24.845. Kalau yang gereja masih karena masih baru 942. Terus berkembang. Ya, channel yang satu lagi kita waktu itu kena ban karena kita kena copyright. Setiap kita nyanyi-nyanyi seperti ini nggak boleh sembarangan, walaupun lagu rohani harus izin. Artinya saudara, kalau Anda punya mental sebagai seorang pengusaha, jadilah seperti seorang pengusaha yang tidak pernah menyanyiakan kesempatan. Yakub menjalani hidupnya sebagai seorang penguasa. Dia pernah menjadi seorang hamba bagi calon mertua. Tapi dia punya kerinduan suatu waktu. Saya bukan lagi karyawannya, tapi kami setara, bahkan lebih. Begitu dia ditantang oleh mertuanya. Yang pertama tantangan mertuanya adalah kalau ada kambing domba yang bulunya berbelang-belang, berbintik-bintik, itu milik kamu. Tapi yang polos-polos milik saya. Laban ini juga licik orangnya. Tapi kelicikan orang tua bisa pakai untuk memberkati orang benar. Dia pun setuju. Dan persetujuan itu membuat Laban itu tertawa. Ini anak muda ini bodoh banget ya. Dipisahkan. Semua yang belang-belang yang bintik-bintik dipisahkan. Jauhkan 3 hari perjalanan. Yang tinggal hanya yang polos-polos. Kalau putih-putih aja. Nah kalau kambing domba, lembu sapi, kalau bulunya itu merah atau hitam, ya hitam aja nih yang lahir. Tapi ini sebuah keanehan. Yakub melakukan sesuatu, menaruh pohon-pohon yang dahan-dahan yang belang-belang di depan kambing domba, sapi, lembu yang sedang makan. Dan pada waktu itu kambing dombanya kawin. Begitu lahir, membuat kaget Laban. Kenapa? Karena semua yang kambing domba, lembu, sapi yang beranak itu bulunya berbelang-belang, berbintik-bintik, dan akhir terjadi Laban merasa tertipu dengan sikap. Pertanyaannya, selanjutnya Yakub setara nggak dengan Laban menjadi usaha? Mereka jadi bos. Mereka jadi bos, sama-sama jadi bos. Bahkan jauh lebih kaya daripada Laban. Ini janji. Maka dari itu hari ini saya katakan kepada kita responi janji Tuhan. Nah, bagaimana Yakub meresponi janji Tuhan? Di ayat yang ke-15, di situ saya nggak cantumkan. Ayat 15 saya bacakan. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang telah kujanjikan kepadamu. 16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahui. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Esokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang pakainya sebagai alas kepala, dan mendirikan itu menjadi tugu
dan menuangkan minyak di atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu ia bernama kota Luz. Lalu bernasarlah Yakub, jika akulah akan menyertai aku dan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tubuh ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku, akan selalu kupersembahkan sepersepuluh padamu. Kapan? Pada waktu Yakub mendirikan tubuh sebagai tanda bahwa kelak tempat itu akan menjadi rumah Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tempat berdiri baik Allah yang pertama dan yang kedua persis di tempat di mana Yakub itu menanam, mendirikan tubuh itu sendiri. Dan dampaknya sampai hari ini, biarpun Israel dibenci, termasuk Indonesia yang benci Israel, tapi seluruh dunia bergantung kepada mereka. Rusia dikatakan negara adik kuasa, adidaya, tapi ketua parlemen Rusia itu orang Yahudi. Pengusaha persenjataan yang Rusia itu orang Yahudi, Pak. Dan Presiden Ukraina Zelensky ini itu orang Yahudi asli dan taat. Jadi nggak akan mungkin Rusia mampu menghancurkan negara seperti ini yang kecil ini. Oleh karena apa? Itu janji Tuhan tadi kepada Yakub. Ya. Dan Israel juga itu sedang memantau Rusia. Kalau mencoba-coba menghancurkan, kita akan bebas. Makanya sampai hari ini kan targetnya Rusia kan paling 3 hari kan. 3 hari loh targetnya Rusia. Udah berapa bulan? Dari bulan April ya? April atau Mei? April. Sampai hari ini tidak mampu menguasai Ukraina. Bukan karena Ukraina itu hebat. Bukan karena NATO-nya. Karena alusista ini pemilik pengusaha-pengusahanya itu orang Yahudi. Dan Ukraina negara pengekspor terbesar di dunia gandum dan kaca kedelai. Negara pemegang perekonomian. Nah, Israel yang negara kecil itu penduduk cuma 5 juta. Di seluruh dunia mereka hanya 15 juta. Mereka memegang pertanian terbesar di dunia, itu nomor 2 di dunia. Negara kecil. Aneh kan? Indonesia begitu luas. Total aja kekurangan kan? Berapa kali kita mengalami kekurangan pangan, kacang kedelai. Nah, saya percaya juga setiap kita hari ini yang hadir maupun yang tidak, penggenapan janji itu akan segera tiba kepada kita semuanya. Amin. Tahun depan kita akan bicara tentang penggenapan janji Tuhan. Nah, cara untuk menjadikannya sebagai kenyataan. Yang pertama, jaga persekutuan kita dengan Tuhan. Itu penting. Persekutuan kita dengan Tuhan itu yang harus kita jaga. Sesibuk apapun kita, jangan lupa kita bersekutu dengan firman. Saya secara tidak langsung saya banyak belajar dengan anak saya. Pagi-pagi sudah putar Alkitab voice. Pasal 1 begini. Nah sekarang misalnya lagi capek. Nah sahabat dengar. Nah, sekarang solusinya buka Alkitab voice. Kapan kan? Ini masalah kemampuan aja. Tuhan kasih kemudahan. Teknologi Tuhan kasih sebagai alat baik. Tools. Yang kedua,
Kita harus banyak bersekutu dengan Tuhan melalui doa. Nah, doa itu ada doa meminta. Kemarin saya minta Tuhan, bagaimana supaya Natal ini bisa berjalan, ya? Supaya operasional bisa berjalan dengan baik, itu minta. Tapi kita nggak boleh berhenti minta. Ayat yang selanjutnya, doa memerintah. Nanti baca Matius 18 ayat 18, 19, 20. Tuhan ngomong begini, kepadamu telah kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kamu ikat di bumi ini terikat di, dan apa yang kamu lepaskan di bumi ini terlepas di. Dan dia lanjutkan dalam Markus, kalau kau mengampuni kesalahan orang, dosa orang, maka dosanya diampuni. Dan kalau kau mengatakan tetap, maka itu. Artinya saudara, kalau kita sudah minta Tuhan belum menjawab, itu artinya kita sudah meningkat posisinya. Doa memerintah. Saya perintahkan berkat langit dan bumi turun dalam nama Yesus. Doa kita harus berubah. Doa memerintah. Saya perintahkan dalam nama Yesus, ada terobosan dalam pekerjaan, dalam pelayanan diri kepada. Dan Tuhan menuntut itu sangat, ya boleh katakan puji Tuhan. Bisa berjalan. Maka saya bilang tadi, cukup gak cukup dari kita, pasti kita nggak jalan. Jadi tugas kita sebarkan undangan. Haleluya. Tadi jadi hamba Tuhan dibutuhkan iman. Dan kita semuanya hamba Tuhan. Anda bekerja sebagai karyawan harus punya iman. Kalau nggak jenuh. Kalau mau di-upgrade naik, butuh iman. Saya bukan karyawan terus, saya belum punya pengalaman, harus naik lagi. Jadi kepala, bukan ekor. Tapi juga harus sesuai dengan kepala, ya. Kreativitas, kemampuan. Seperti bilang tadi, kalau ada di pengusaha, Anda harus bermental sebagai seorang pengusaha. Seorang pengusaha tidak pernah bergadang sampai larut malam tanpa tujuan. Tidak pernah menemani orang ngobrol sampai habis waktunya dari pagi sampai pagi, ya kan? Tapi tanpa hasil apa-apa. Dia punya istilah time is money. Itu kalau pengusaha. Ya, bukan berarti mengajarkan kita semuanya segala satu uang, ya. Tidak, artinya mental kita ini, sifat kita harus kita manage. Kalau Anda ingin menjadi seorang manajer, ya jangan bermental sebagai seorang administrator saja. Karena seorang manajer itu, dia harus punya perhitungan. Berpikir analisis dan juga berpikir secara kreatif. Karena itu yang merekomendasikan dia nanti menjadi seorang direktur. Atau menjadi seorang presiden direktur. Itu dimulai dari situ. Kecuali Anda seorang pengusaha. Tanpa melalui proses itu, Anda pasti jadi direktur, betul? Masalahnya, kalau Anda bukan ada seorang direktur, bukan ada seorang CEO, yang mau tidak mau ikuti prosedurnya. Amin. Nah, Yakub ini, dia pernah menjadi seorang bawahan, seorang upahan, seorang budak. Tapi mentalnya bukan seorang budak dan juga bukan seorang yang memberontak. Tapi Yakub selalu menggunakan kesempatan itu. Sebegitu ada kesempatan, dia nggak pernah sia-sia dan itu menghasilkan. Meskipun itu konyol. Jadi hari ini saudara, Natal kita minggu depan adalah pengharapan yang pasti. Haleluya. Dan tahun 2023 kita memasuki tahun
genapkan seluruh janji Allah bagi kita semua. Yang percaya katakan amin. Amin. Yang setuju katakan saya mau itu. Hah? Kurang yakin ya. Yang setuju katakan saya mau itu. Saya mau itu. Harus berekspresi. Dulu saya ingat dulu kami waktu kami masih punya baru anak satu, baru lahir Jess. Maka sebelum menikah kami, imannya itu konyol. Kenapa saya bilang konyol? Gaji kami berdua nggak cukup untuk menyicil rumah. Tapi anehnya itu keliling sampai ke Bekasi, ke Bojonggede, sampai ke Tangerang cari rumah. Sampai ke arah Bogor sana, pulang-pulang gak ketemu. Pimpinnya mahal-mahal. Itu iman. Nah satu waktu mimpi mulai. Dan mimpinya aneh dan konyol benar. Paling lucu seumur hidup kami berkeluarga. Mimpi sebuah rumah, dia pergi ke kamar mandi rumah ini. Nah setelah kamar mandi ke kamar kecil, saya bangun pagi-pagi. Jasi kan waktu kecil waktu itu kan biasa anak kecil suka ngompol kan. Kok celana saya basah ya? Basah. Apa ini? Ternyata Gusti mimpi ke kamar kecil, sedang buang air kecil, ternyata kena di celana saya. Bener cerita, mungkin ikut malu kan mungkin ya. Tapi itu kerja seperti itu bicara. Konyol-konyol lah. Nggak cerita. Begitu kami pergi hari Sabtu waktu itu, pergi ke rumah di mana kami tinggal sekarang ini. Dia lihat, ini rumah yang saya kamar mandi. Iya, tapi dia cerita dulu bahwa yang malam itu dia yang bikin. Dia cerita. Nah, ada perjalanan waktu. Kita sampai ke wawancara, analisis. Nah, ya sudahlah itu. Gak usah saya datang ke sana. Suamimu kan pendeta, pastilah kalian bisa bayar itu. Aku setuju ini aja. Paling nanti kita stempel perusahaan, stempel aja di surat yang harus stempel perusahaan. Dan akhirnya saudara, begitu stempel, lalu pihak mengatakan sudah disetujui. Dan akhirnya kami pindah tahun 2009, persis bulan Mei. Tuhan kita luar biasa. Kita tahu cara Tuhan bekerja. Nah ini namanya apa? Kalau Tuhan sudah bekerja itu kadang konyol-konyolan. Barulah begitu kami bisa memiliki rumah ini, baru jadi cerita. Sebetulnya itu saya pikir saya di kamar mandi. Ternyata di tempat tidur. Ya kan tanpa sadar akhirnya Pak, buang air kecil kelempar ke saya. Betul saudara. Karena apa? Waktu itu DP-nya juga kita nggak punya uang. Karena apa? Bapak mertua juga meninggal. Meninggal atau sakit waktu itu, sakit gula atau apa? Oh iya sakit gula ya. Sama mertua perempuan kita harus pulang. Tapi kalau Tuhan sudah bekerja, Tuhan kondisikan pasti cukup. Amin. Gereja kita juga setelah waktu pas pandemi, saya juga bingung bagaimana menjalani. Tapi memang waktu itu boleh terima pesan. Pesannya itu apa? Sudah waktunya buka gereja. Nah, tapi gedung akte nggak bisa digunakan. Gimana ceritanya? Tapi itu pesan Tuhan. Makanya kalau terima pesan Tuhan, tidak ditekan. Makanya jangan gampang bilang, Tuhan ngomong ke saya, buktikan. Gimana? Akhirnya saya cari, ketemu tempatnya, tapi nggak bisa. Ketemu tempatnya, uangnya nggak pas. Akhirnya saya searching lagi di OLX ketemu tempat ini. Harganya berapa? Ya sekian juta. Kita oke.
oke, uangnya juga kita nggak punya. Tanggal 23 kita bayar, dan itu mulai berlaku sama ini tak mau tanggal 23 gimana ya? Tapi ajaibnya Tuhan, persis tak sebelum tanggal 23 kita bisa bayar tempat ini. Ajaib Tuhan kita. Yang kedua, ruangannya sudah ada, kursinya nggak ada. Yang ngasih kursi ini bukan jemaat di sini, saudara. Hanya kenalan di apa namanya? Yesus. Apa yang saya bantu? Oh, kita butuh kursi. Oh ya, kalau begitu saya transfer. Langsung saya beli. Makanya kita ada kursi. Ini penting kita dengar suara Tuhan. Dan Tuhan berbicara itu tidak semerta-merta. Ada proses perjalanan dalam kita. Kadang-kadang kita dalam keadaan tertekan, dalam keadaan terendah sekalipun. Disitulah Tuhan berbicara. Makanya penting kita kuat di dalam. Saya pernah mengalami satu keadaan. Tuhan itu nanti kalau ada tidur, coba praktek. Saya dulu di tempat tidur, doa dalam posisi doa jam 2 siang. Saya sadar sedang duduk, sedang berdoa. Tapi juga sisi lain saya sudah tiba sebuah tempat. Ketemu orangnya ABC. Ya mereka ngomong sesuatu, saya tahu semua. Selesai itu, saya sadar. Tadi saya kan di sana, di sini. Besoknya kami ketemu. Dan apa yang mereka bicarakan itu persis yang ada dalam penglihatan saya waktu dalam Tuhan. Anda mau ngalamin? Mau nggak ngalamin seperti itu? Bangun bersekutuan dengan Allah. Nah, memang waktu itu tekanan yang begitu berat ya. Karena kita nggak pernah tahu orang ngomong apa di belakang kita. Tapi Roh Kudus itu pasti ajar. Kalau memang itu berbahaya, Roh Kudus ingatkan, kecuali hal yang sepele ya. Tapi kalau hal yang berbahaya, Roh Kudus pasti ingatkan. Asal kita mau. Yakub itu ketika Tuhan berfirman, dia meresponnya dan mengagendakan dirinya seperti yang Tuhan firmankan itu sendiri. Amin. Hari ini kita masuk dalam perjamuan kudus untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan. Oleh karena itu siapkan hati kita. Datang ke hadapan Tuhan, minta pengampunan daripada Tuhan segala kesalahan. Dengan demikian perjamuan kudus ini bukan sebuah rutinitas, tapi ada makna ini. Hubungan kita Tuhan dengan Tuhan lebih erat. Dan tidak sebuah lagu salibnya salib. Pengampunan Tuhan. Satu minggu
maki-maki Tuhan dengan kata-kata kita, tapi sikap dan perbuatan kita yang adalah firman yang sama dan berucap Allah. Datang kepada Dia, dan barang siapa yang datang kepada Dia, Tuhan tidak membuang. Tuhan mengasihi dan mencintai.